Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya dosa yang paling besar, yang paling Allah subhanahu wa ta'ala murkai adalah dosa syirik. Dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya sampai mati tidak bertobat. Dan dosa yang membatalkan keislaman seseorang. Dan kalau dia tidak kembali masuk Islam sampai mati, maka dia pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka inilah dosa yang paling besar, yang harus paling kita takuti di kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Dan yang paling wajib bagi kita untuk menjaga keluarga kita, jangan sampai terjerumus di dalamnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita perlu mempelajari awal terjadinya dosa terbesar ini pada umat manusia, agar kita paham apa sebab-sebab yang menjerumuskan mereka kepadanya, yaitu dosa menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah, atau menuhankan selain Allah, yang diistilahkan dengan dosa syirik. Sesungguhnya dahulu, pada masa Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita yang pertama sekali, sampai 10 generasi keturunan beliau, tidak ada seorang pun yang menyembah kepada selain Allah. Tidak ada yang menyembah makhluk atau apapun selain Allah. Dan semua selain Allah adalah makhluknya. Inilah jemaah sekalian makna surat Al-Baqarah ayat 213. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidata." Dahulu manusia adalah umat yang satu. Kemudian terjadilah perpecahan. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina. Maka Allah pun mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan makna ayat ini, bahwa manusia dahulu adalah umat yang satu. Kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'alal Islam. Ini adalah masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Selama 10 kurun, 10 generasi. Semuanya Muslim, semuanya menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah makna mereka adalah umat yang satu. 10 generasi pertama umat manusia, tidak ada satupun yang menyembah kepada selain Allah.
Bahkan tidak ada yang mengenal satupun yang disembah selain Allah. Jangankan menyembahnya, mengenalnya saja tidak ada. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran, inilah agama asli manusia. Agama nenek moyang kita sampai 10 generasi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Semuanya menyembah kepada Allah yang satu saja. Tidak ada satupun yang menyembah kepada selain Allah. Lalu, bagaimana terjadinya awal penyembahan kepada selain Allah? Disebutkan dalam penafsiran surat Nuh ayat ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka, yaitu umat Nabi Nuh alaihissalam, untuk menentang dakwah Nabi Nuh, mengajak mereka menyembah kepada Allah, maka mereka berkata kepada kaumnya, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Jangan mau mengikuti Nuh yang mengajak kalian menyembah hanya kepada Allah. Lalu mereka rinci lagi siapa yang mereka sembah. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Inilah jemaah sekalian, 5 yang pertama disembah manusia selain Allah di muka bumi ini. Siapa mereka ini? Apakah mereka penyesat umat sehingga diperlakukan kepada mereka dosa yang paling besar, yang paling Allah murkai? Tidak, jemaah sekalian. Mereka justru adalah orang-orang soleh. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, asma'u rijalin solihin min qaumi Nuh. 5 ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka wafat, maka setan mewahyukan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung di majlis-majlis mereka dahulu dan tegakkan patung-patung itu. Wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu falam tuqbad. Mereka pun melakukannya, namun ketika itu patung-patung tersebut belumlah disembah. Hatta idza halaka ulaika wa tanassakhal ilmu ubidan. Sampai apabila telah wafat generasi pembuat patung ini, kemudian ilmu dilupakan, barulah patung-patung itu disembah. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain masih ada dan semuanya saling melengkapi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, qala ghairu wahidin minas salaf, telah berkata tidak seorang saja ulama salaf dahulu, lamma matu akafu ala kuburihim, tatkala orang-orang soleh itu wafat, maka kaum mereka, pengikut-pengikut mereka, beribadah di kuburan mereka. Maksudnya beribadah kepada Allah, bukan menyembah mereka. Masih menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi merasa beribadah di kuburan orang soleh itu lebih afdal. Summa sawwaru tamathilahum, baru kemudian mereka membuat
patung-patung orang soleh tersebut. Summa tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kemudian berlalu masa yang panjang, pada akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut dalam wujud patung-patungnya. Imam At-Tabari rahimahullah juga meriwayatkan dan dinukil juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Mereka mengatakan, "Lau sawwarnahum kana asywaq lana ilal ibadah. Idza dzakarnahum fasawwaruhum." Andai kita buat patung-patung mereka, maka itu akan membuat kita lebih semangat ibadah. Tatkala kita mengenang mereka, maka mereka pun membuat patung-patung tersebut dengan suatu tujuan yang mulia. Untuk mengenang mereka dan agar lebih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin semangat ibadah tapi bukan dengan cara yang Allah turunkan syariatnya, melainkan bid'ah yang mereka ada-adakan. Imam At-Tabari rahimahullah juga menyebutkan, sebagaimana juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, iblis datang kepada mereka kemudian berkata, "Innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqaunal matar fa'abaduhum." Sesungguhnya nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu, dan dengan sebab itulah mereka diberi hujan. Maka pada akhirnya anak keturunan mereka menyembah patung-patung itu. Jadi iblis tidaklah berhasil menjerumuskan generasi yang membuat patung dalam kesyirikan. Tapi datang generasi baru, maka iblis berhasil menjerumuskan mereka dalam perbuatan dosa terbesar. Inilah jemaah sekalian beberapa riwayat yang menyebutkan awal terjadinya dosa terbesar, yaitu dosa syirik pada umat manusia. Mari kita lihat jemaah sekalian, apa saja penyebab yang telah menjerumuskan mereka dalam dosa kesyirikan, yang subhanallah sayangnya perangkap iblis yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan masih terus digunakan oleh iblis sampai hari ini dan masih berhasil. Di antaranya yang pertama adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik dahulu. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam dilarang keras. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi jemaah sekalian, masa beberapa tahun, mungkin bahkan sampai ribuan tahun berikutnya, setan masih menggunakan perangkap yang sama pada Yahudi dan Nasrani. Karena kedatangan mereka itu sudah jauh setelah umat Nabi Nuh alaihi salam. Dan subhanallah, ribuan tahun berikutnya setan masih menggunakan perangkap yang sama untuk menjerumuskan umat Islam dalam dosa yang sama, dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Jelas-jelas Nabi SAW menyebutkan Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Namun ada sebagian umat Islam menganggap itu sebagai suatu amal soleh malah. Sampai bikin tur keliling
mengunjungi kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat, karena itu adalah kuburan para wali. Ketahuilah jemaah sekalian, itu bukan ajaran Islam. Tidak ada dalam ajaran Islam yang disebut kuburan keramat. Kuburan kaum muslimin semuanya kita muliakan, tapi tidak ada kuburan keramat yang kalau kita beribadah di situ, ibadah kita lebih diterima oleh Allah, yang kalau kita berdoa di situ, doa kita lebih mustajab, atau si penghuni kubur bisa meneruskan doa kita kepada Allah, atau bahkan bisa mengabulkannya. Itu bukan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengamalkan ajaran seperti itu. Yang beliau ajarkan adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah yang satu saja. Dan beliau melarang keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka pada akhirnya mereka pun beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Dari awalnya hanya menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, lama kelamaan penghuni kubur itulah yang mereka sembah. Dari awalnya masih berdoa kepada Allah dengan keyakinan berdoa di kuburan orang soleh, doa kita lebih mustajab. Maka keyakinan ini tidak ada dalilnya. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak pernah berpesan kepada kita, kalau kalian mau berdoa, datang saja ke kuburan saya supaya doa kalian lebih mustajab. Tidak pernah. Tidak pula pernah diamalkan oleh para istri beliau dan anak beliau sepeninggal beliau. Tidak pula oleh para sahabat beliau. Yang ada malah beliau melarang keras. Dan pada akhirnya sebagian mereka tidak lagi berdoa hanya kepada Allah, namun sudah berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Maka kalau begitu sudah terjerumus dalam syirik. Dan awalnya mereka berdoa ke penghuni kubur itu hanya agar doanya diteruskan kepada Allah. Tapi kemudian berkembang lagi, sebagian mereka sudah sampai meyakini penghuni kubur itulah yang mengabulkan doanya. Dan dua-duanya adalah syirik. Jadi ini 3 atau lengkapnya ada 4 bentuk orang yang berdoa di kubur. Yang pertama, cara berdoa yang bid'ah, yaitu dengan meyakini jika berdoa kepada Allah di dekat kubur orang soleh, doa lebih mustajab. Maka ini tidak ada dalilnya. Yang kedua, sudah sampai tingkat kesyirikan, yaitu dia berdoa kepada orang soleh tersebut dengan niat agar doanya diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah sama saja menyembah kepada selain Allah. Begitu pula berarti dia meyakini makhluk itu maha mampu mendengar doa. Itu kesyirikan yang lain. Padahal yang maha mampu mendengarkan doa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada yang sudah sampai meyakini para wali yang sudah wafat itulah yang mengabulkan doanya, gak perlu diteruskan kepada Allah. Maka ini lebih parah lagi dibanding yang kedua, tapi sama-sama syirik. Karena yang maha mampu mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, orang yang berdoa di kubur yang sunnah, yaitu dia datang ke kuburan untuk berziarah dan untuk mendoakan penghuni kubur itu, minimalnya dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, nas'alullaha lana walakumul afiyah wa nahnu insya'allahu bikum lalahikun. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur, kami mohon untuk kami dan kalian keselamatan. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Atau assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina nas'alullaha lana walakumul afiyah wa nahnu insya Allahu bikum lalahikun. Keselamatan
untuk kalian, wahai penghuni kubur, kaum mukminin dan muslimin, kami mohon kepada Allah afiah, keselamatan, kesejahteraan untuk kami dan kalian, dan kami akan menyusul kalian insya-Allah. Ini yang disunahkan. Kita datang untuk mendoakan penghuni kubur itu, bukan berdoa kepada mereka. Jadi dilarang keras di dalam Islam menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Di hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia ada dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis-hadisnya sangat banyak. Tapi sungguh sangat aneh, sebagian umat Islam malah menganggap itu suatu amal soleh, malah menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, menganggap itu tempat berdoa yang mustajab, padahal dilarang keras di dalam syariat. Dan di dalam mazhab Syafi'i juga dilarang keras. Di antaranya disebutkan dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Dalam kitab khusus beliau yang berbicara tentang dosa-dosa besar, maka beliau menyebutkan al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-tsaminatu wat-tis'un. Dosa besar yang ke-93 sampai 98, berarti ada 6. Yang pertama, ittikhadzul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa iqadu suruj 'alaiha, yang kedua, membuat lampu-lampu untuk meneranginya. Wattikhadhuha authanan, yang ketiga, menjadikannya berhala yang disembah. Wattawaf biha, yang keempat, tawaf mengelilinginya. Wastilamuha, yang kelima, mengusap-ngusapnya. Yang keenam, wassalatu ilaiha, solat menghadapnya. Kata beliau, 6 ini termasuk dosa besar. Mungkin ada sebagian orang mengaku bermadzhab Syafi'i hari ini menganggap ini ajaran mazhab Syafi'i, padahal dilarang keras dalam mazhab Syafi'i dan disebut sebagai dosa besar. Ini jemaah sekalian yang pertama yang harus kita jauhi, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini adalah pintu besar yang menjerumuskan pada kesyirikan, dan itu juga bid'ah. Bid'ah yang menjadi pintu syirik, dan mungkin sudah syirik apabila mereka telah berdoa kepada penghuni kubur itu, atau mencari berkah dari batu-batuan yang ada di situ, atau batu-batuannya dibawa pulang untuk dijadikan jimat, atau tawaf mengelilinginya, maka ini sudah sampai pada tingkat kesyirikan. Pintu kesyirikan yang kedua yang menjerumuskan umat manusia pertama sekali dalam dosa terbesar ini adalah membuat gambar-gambar makhluk bernyawa seperti patung ataupun lukisan dan lain-lain. Maka datanglah syariat Islam dan menegaskan itu termasuk dosa besar. Jadi itu bukan seni yang halal, itu adalah seni yang haram di dalam ajaran Islam, bahkan dosa besar. Membuat patung makhluk bernyawa disepakati seluruh ulama Islam dari seluruh mazhab, itu hukumnya haram. Tidak ada perbedaan pendapat. Adapun membuat lukisan, mayoritas ulama berpendapat haram
hanya sedikit segelintir ulama yang mengatakan makruh. Tapi tidak ada yang menghalalkan, membolehkan apabila itu lukisan gambar makhluk bernyawa. Hadis-hadis yang melarang ini juga sangat keras, datang dalam banyak riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah mereka yang mencoba untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Saya kan enggak menyembah patung itu," tapi dia sudah terjerumus dalam dosa yang lain, yaitu seakan-akan dia ingin menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Talha radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Maksudnya kata para ulama, para malaikat yang Allah tugaskan membawa rahmat, maka Allah pun melarang mereka masuk pada rumah yang di dalamnya ada berbagai macam kemaksiatan, termasuk adanya anjing dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Sehingga rumah tersebut menjadi rumah yang suram, yang angker, yang tidak diberkahi, karena setan-setan berpesta di dalamnya, malaikat gak mau masuk. Jadi di dalam Islam ini dilarang keras, hendaklah kita jauhi. Dan juga jemaah sekalian, kisah terjadinya kesyirikan pertama sekali ini bukan yang membuat patung, yang menyembah patung itu, tapi anak keturunan mereka. Jadi kita jangan hanya pikirkan diri kita. Mungkin di antara kita ada yang bisa mengatakan, nggak mungkinlah saya sembah patung itu. Tapi bagaimana dengan anak keturunan kita? Apakah ada jaminan mereka tidak menyembahnya? Oleh karena itu kita juga harus menanamkan pendidikan tauhid kepada anak-anak kita, bahwa adanya patung-patung yang mereka lihat itu bertentangan dengan ajaran Islam. Terus kita ingatkan mereka dan berpesan kepada mereka agar diingatkan kepada anak cucu kita kelak, agar mereka tidak lupakan dan menganggap itu hal-hal yang biasa saja, padahal dilarang keras dalam syariat. Pintu kesyirikan yang ketiga yang terjadi pada umat manusia pertama sekali, yang menjerumuskan mereka dalam dosa terbesar adalah kebodohan. Bukan bodoh tidak mengerti matematika, fisika, kimia, atau ilmu bisnis, atau ilmu kedokteran, atau ilmu teknik, bukan. Tapi bodoh terhadap ilmu agama. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa tanassakhal ilmu ubidat. Tatkala ilmu sudah dilupakan, barulah patung-patung itu disembah. Kemudian beberapa tahun, mungkin ribuan tahun berikutnya, terjadi lagi pada Bani Israel. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra. Kami pun melewatkan dan menyelamatkan Bani Israel di laut tersebut dari kejaran Fir'aun. Allah tolong Bani Israel.
Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Di tengah perjalanan itu, baru saja Allah selamatkan mereka dari cengkraman Fir'aun. Sekian tahun lamanya, mereka melewati sekelompok penyembah berhala, penyembah patung. Qalu, maka mereka pun berkata, Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung sebagai sesembahan, sebagaimana patung-patung sesembahan milik mereka. Qala, perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Bahkan menuntut ilmu agama itu sendiri sudah merupakan ibadah yang sangat agung. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Karena dengan ilmu seseorang mengenal tauhid, juga mengetahui tentang kesyirikan, sehingga dia bisa benar-benar mengamalkan tauhid dan menjauhi dosa syirik. Maka jemaah sekalian, semangatlah dalam belajar ilmu agama. Semangat juga dalam berdakwah. Salah satu cara berdakwah yang paling bagus, ajak orang ke majelis ilmu. Jangan datang sendiri. Apalagi kalau kita punya kendaraan, punya mobil. Kalau perlu tawarkan ke orang-orang yang mau kita dakwahi, jemput mereka di rumah mereka atau di tempat kerja mereka. Kalau perlu, ajak dulu makan bakso, supaya mereka senang, mau ikut kita ke majelis ilmu. Ini ibadah yang sangat agung. Harus semangat kita menuntut ilmu agama. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi bekal untuk kita amalkan dan untuk kita ajarkan, terutama kepada keluarga kita sendiri. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita, Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang cerdas, yang pintar tentang dunia, sudah pakar dia dalam ilmu dunia, tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan ilmu agama. Kalau dia pintar dua-duanya tidak masalah. Yang masalah adalah dia sudah begitu cerdas, begitu paham, bahkan sudah selesai S1, mungkin S2, S3 dalam ilmu dunia. Sementara bagaimana tauhid yang benar dia belum paham. Maka ini termasuk orang yang Allah benci. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang Allah benci. Pintu kesyirikan yang keempat yang menjerumuskan umat manusia pertama sekali adalah wahyu setan. Setan datang kepada mereka dan mewahyukan, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung di majelis-majelis mereka dahulu dan tegakkan patung-patung itu. Wasammuha bi af'ai wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Kemudian berlalu masa yang panjang. Bayangkan jemaah sekalian, sabarnya setan ketika itu. Dia tahu dia nggak akan bisa menjerumuskan generasi pembuat patung itu dalam syirik. Dia hanya bisa sampai membuat mereka membuat patung-patung tersebut. Nanti datang generasi baru, dia kasih wahyu lagi kepada mereka. Dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu, karena itulah mereka dapat hujan. Barulah mereka menyembah patung-patung tersebut. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Kalau terima bisikan di telinga atau di dalam dada atau dalam mimpi, jangan langsung dikatakan ini datang dari Allah.
Apalagi sampai mengatakan ini wahyu. Wahyu itu hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Kalau ada orang bukan nabi dan rasul mengaku menerima wahyu, maka itu adalah wahyu setan yang dia kira sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, setan menyesatkan diistilahkan dengan mewahyukan juga. Dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu memiliki musuh. Dan ini juga berlaku untuk setiap pengikut para nabi. Ini sunnatullah. Maka harus dihadapi dengan kesabaran. Siapa musuh para nabi dan pengikut-pengikut para nabi? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, setan yang mewahyukan kesesatan itu bukan saja dari kalangan jin yang membisikkan di dalam dada manusia, bisa jadi dari kalangan manusia yang menebarkan syubhat, yang mengajak manusia berbuat syirik, yang menghalang-halangi dakwah kepada tauhid. Maka itu adalah setan dari kalangan manusia. Apa kerjaan mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling mewahyukan dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Dan mereka hanya bisa menipu orang-orang yang bodoh. Maka waspadalah dari setan-setan manusia dan jin. Penyebab yang kelima yang menjerumuskan umat manusia pertama sekali dalam kesyirikan adalah adanya orang yang berbicara tanpa ilmu. Dalam hal ini diawali oleh setan, kemudian oleh pengikut-pengikutnya. Berbicara tanpa dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, huwa aslu syirki wal kufri. Berbicara tanpa ilmu adalah akar kesyirikan dan kekufuran. Wa alaihi ussisatil bid'u wad dalalat. Dan di atasnya pula tegak perbuatan-perbuatan bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Fa kullu bid'atin mudilla fid din asasuha al-qawlu 'alallahi bila ilmin. Maka setiap bid'ah yang menyesatkan di dalam agama, pondasinya adalah berbicara atas Allah, yaitu berbicara tentang urusan agama Allah tanpa ilmu. Maka Allah mengingatkan di surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib. Jangan kamu mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta, hadza halalu wa hadza haramun, ini halal dan ini haram, litaftaru 'alallahil kadhib, untuk kalian membuat-buat kedustaan atas Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, kullu man takallama fi dinillahi bighairi ilmin fahuwa kadhibun wa in la yata'ammad al-kadhib. Setiap orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia adalah pendusta meskipun dia tidak bermaksud untuk berdusta. Penyebab yang keenam yang menjerumuskan umat manusia pertama sekali dalam dosa kesyirikan adalah taklid buta kepada nenek moyang. Ikut-ikutan kepada ajaran orang tua tanpa menyeleksi mana yang sesuai ajaran agama dan mana yang bertentangan dengan ajaran agama. Meskipun jamaah sekalian, orang tua mereka dahulu tidak menyembah patung-patung itu, tapi mereka menyembah patung-patung tersebut atas dasar mengikuti orang tua mereka karena ditipu oleh iblis. Iblis mengatakan, nenek moyang kalian, orang tua kalian menyembah patung itu, dan karena menyembah patung itu Allah berikan hujan.
Padahal orang tuanya tidak menyembah patung itu. Namun iblis menipu mereka. Tetapi yang pasti di sini mereka melakukan itu atas dasar mengikuti nenek moyang mereka. Dan metode ini, cara menyesatkan ini masih berhasil dilakukan oleh iblis sampai hari ini bahkan. Sampai hari ini. Sehingga banyak ayat yang juga menjelaskan tentang ini. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah ikuti apa yang Allah turunkan dan ikutilah Rasul. Ikutilah ajaran Islam, ikuti ajaran yang Allah turunkan. Qalu, maka mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami yang kami dapatkan dari orang tua kami. Inilah penyebab mereka tersesat. Tidak mau mengikuti ajaran Allah, tidak mau mengikuti Rasul, dengan alasan mempertahankan ajaran orang tua, mempertahankan budaya bangsa, mempertahankan adat istiadat. Maka mereka pun tersesat. Maka lihatlah bagaimana Allah membantah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti orang tua mereka, padahal orang tua mereka tidak mengetahui apapun, belum belajar agama, kalaupun belajar tidak mendalami, dan bahkan belum mendapatkan hidayah. Itukah yang mau diikuti? Allah dengan tegas mengingatkan, kalau salah meskipun orang tua kita, jangan diikuti. Kalau benar diikuti, tapi kalau salah jangan. Karena orang tua kita, jemaah sekalian, tidaklah akan sanggup menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berpesan kepada kita, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Andai kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu pasti tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Jadi jangankan orang tua mengajak atau sekedar mengajarkan, memaksa sekalipun untuk agar anaknya berbuat syirik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Tapi karena kedudukan orang tua sangat besar, perhatikan lanjutan ayat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kamu pergauli kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Dan sebesar-besar bakti anak kepada orang tua adalah mendakwahi orang tuanya. Kalau belum muslim, ajak untuk masuk Islam dan bersungguh-sungguh berdoa semoga Allah berikan hidayah. Yang ketujuh, jemaah sekalian, ini yang terakhir, penyebab yang telah menjerumuskan umat manusia pertama sekali dalam dosa terbesar adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Karena tujuan awal mereka membuat patung-patung itu agar beribadah kepada Allah sambil melihat patung itu, agar mereka lebih semangat ibadah. Maka ini cara ibadah yang bid'ah. Begitu pula menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, itu juga ibadah yang bid'ah. Apalagi meyakini kuburan itu ada keutamaan padahal tidak ada dalilnya, maka itu keyakinan yang bid'ah. Maka ini pintu kepada kesyirikan juga. Ini diantara bahaya bid'ah yang sangat besar, dapat menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, itu juga bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah tersebut. Karena itu adalah penyelisihan berat terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan, al-fitnatu
asyirk. Yang dimaksud fitnah di sini adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlik. Tatkala seseorang menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah di hatinya kesesatan sampai akhirnya dia binasa dengan sebab kesesatan itu. Dan berbuat bid'ah adalah sebesar-besarnya penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang perlu kita takutkan, jangan sampai kita terjerumus dalam dosa syirik. Oleh karena itu, prinsip sebelum beribadah, pastikan terlebih dahulu amalan tersebut sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah yakin sesuai dengan petunjuk beliau, barulah kita amalkan. Kalau tidak, jangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Buat apa kita capek-capek kalau amalan tersebut tertolak? Bukan hanya amalannya tertolak, dia mendapatkan dosa, dan yang paling berbahaya, dosa itu kalau dia tidak tinggalkan akan terus menjerumuskan dia pada kesesatan yang lain sampai pada tingkat kesyirikan. Inilah jemaah sekalian, paling tidak 7 sebab yang bisa kita petik dari kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Ada 7 hal yang membuat mereka terjerumus dalam kesyirikan. Kita ketahui untuk kita waspadai dan kita jaga keluarga kita, jangan sampai masuk ke dalam 7 perangkap kesyirikan ini. Namun perangkap kesyirikan masih banyak. Ini 7 diantaranya yang sejak awal digunakan oleh iblis, dan sampai hari ini dia masih sering menggunakan perangkap kesyirikan yang sama dan masih berhasil menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Bahkan manusia yang awalnya sudah muslim bisa terjerumus dalam kesyirikan diakibatkan perangkap-perangkap ini. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal akhi. Mereka itu beragama besar bahwasanya hasanah itu menunjukkan kata perbuatannya melakukan menyaksikan besar itu Allah bisa melakukan tidak kenapa yang membuat hal itu seperti itu yang ditanyakan apakah berdasarkan perbuatan itu bisa Baik. Jadi pertanyaan beliau tentang pembenaran terhadap bid'ah hasanah dengan 2 alasan. Para sahabat menyatukan mushaf yang dibaca oleh kaum muslimin satu saja, yang lain tidak dianjurkan. Yang kedua, para sahabat sholat tarawih berjamaah di masa Umar radhiyallahu anhu. Sebelumnya jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menegaskan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Beliau juga bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan, menambah-nambahkan sesuatu dalam agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya sebagai suatu kebaikan. Masih banyak lagi dalil-dalil dan ucapan para sahabat
yang menegaskan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Lalu bagaimana dengan dua alasan yang beliau tanyakan? Alasan yang pertama tentang pengumpulan mushaf Al-Quran. Maka jemaah sekalian, pengumpulan mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf itu bukanlah termasuk perbuatan bid'ah di dalam agama. Karena Rasulullah SAW sendiri secara global memberikan anjuran untuk mengumpulkan mushaf dalam satu mushaf kepada sebagian sahabat. Secara global Nabi SAW telah memberikan anjuran tersebut, sehingga beliau memerintahkan kepada sejumlah sahabat untuk menuliskannya dan menyimpannya. Kemudian jemaah sekalian, kenapa itu bukan termasuk bid'ah? Karena pengumpulan mushaf itu bukan di situ letak ibadahnya. Itu adalah sarana ibadah. Ibadahnya di mana? Membaca Al-Qur'annya. Para sahabat tidaklah membuat cara-cara baru dalam membaca Al-Quran. Mereka tidak mengada-adakan sebuah qiraah yang baru yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Jadi bedakan antara ibadah dan sarana ibadah. Sama dengan kita hari ini berdakwah dengan menggunakan mic, ditambah lagi ada YouTube, medsos, maka itu bukan ibadahnya, itu adalah sarana ibadahnya. Ibadahnya adalah dakwah. Mic, medsos, kamera itu cuma sarana ibadah. Maka bedakan antara dua hal ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, semua sarana ibadah itu memudahkan kita dan semua bid'ah menyulitkan kita. Ini di antara cara pembedaan. Coba kita bayangkan kalau mushaf itu nggak dikumpulkan, tercerai-berai, ada di pelepah korma, ada di sebuah kertas, ada di kulit ini, kulit itu. Jadi bayangkan umat sekarang mau baca Al-Quran, yang sudah tercetak bagus saja sedikit yang baca Quran. Maka bayangkan kalau dia tercerai-berai, itu akan menyulitkan. Maka dengan disatukannya Al-Quran mushaf dalam satu mushaf, itu memudahkan umat Islam, bukan mempersulit. Begitu pula di masa Utsman bin Affan, beliau menyatukan di satu mushaf itu untuk mencegah terjadinya perpecahan di tengah umat Islam. Karena beliau khawatir nanti muncul orang-orang bodoh, lihat ada perbedaan bacaan, padahal sama-sama ada dalilnya, lalu membuat mereka bertengkar. Tapi faktanya itu tidak hilang secara 100%. Masih ada para ulama yang meriwayatkan sampai hari ini. Jadi intinya jemaah sekalian, itu bukan pada ibadahnya tapi sarana ibadah. Sarana ibadah semuanya memudahkan kita, sedangkan bid'ah semuanya menyulitkan. Kenapa? Karena ada tambahan amalan yang tadinya nggak disyariatkan. Apalagi kalau harus keluar duit. Contohnya mengadakan selamatan kematian, ditambah lagi orang yang lagi kesusahan, kematian orang tercintanya, atau bahkan tulang punggung keluarganya, harus lagi menanggung beban untuk bikin makan-makan, undang orang, nanti orang yang datang dikasih amplop lagi. Itu memberatkan. Semua bid'ah memberatkan. Yang tadinya nggak harus diamalkan,
lalu bertambah amalan, maka itu memberatkan. Masalah sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Kenapa? Rasulullah SAW mengerjakannya dan para sahabat. Ada dalilnya. Jadi itu bukan bid'ah. Adapun ucapan Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu bid'ah dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat. Kenapa? Bid'ah dari sisi syariat itu tidak ada dalilnya. Sedangkan sholat tarawih berjamaah ada dalilnya. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika beliau masih hidup melakukannya. Jadi itu bukan bid'ah. Intinya jemaah sekalian, semua syubhat tentang ini sudah dijawab, sudah dibantah oleh para ulama. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.